Itulah fungsi kepala negara. Dan fungsi kepala negara ini sangat-sangat penting. Karena dengan cara itu, Islam secara kafah, Islam secara totalitas akan bisa diterapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bertemu di bulan Ramadan ini dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh barokah. Bulan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini ketakwaan kita semakin meningkat. La'allakum tattaqun. Bukan hanya ketakwaan individu, bukan hanya ketakwaan keluarga, tapi juga ketaatan yang harus dilakukan oleh kepala negara ketika mengatur dan mengurus urusan-urusan umatnya. Dan ini sangat penting, karena salah kepala negara mengurus umat, maka salahnya adalah kesalahan yang sistemik. Dampaknya itu sangat besar. Oleh karena itu penting bagi siapapun kepala negara itu untuk mengetahui apa fungsi kepala negara di dalam Islam sebagai bukti ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa fungsi kepala negara itu paling tidak ada dua, fi hirasatid dini wa siyasatid dunya, yaitu bagaimana menjaga agama ini dan bagaimana mengatur urusan-urusan dunia berdasarkan syariat Islam. Inilah dua fungsi kepala negara yang sangat penting. Pertama, menjaga agama. Oleh karena itu kepala negara itu harus berusaha keras bagaimana agar akidah umat ini terjaga. Bagaimana agar Islam ini bisa ditegakkan. Bagaimana syariat Islam ini bisa kemudian dilaksanakan. Karena dengan jalan itulah agama ini bisa terjaga. Kepala negara juga harus menjaga setiap ide-ide kufur, setiap ide-ide yang merusak masyarakat, ide-ide yang menyesatkan masyarakat, yang menjauhkan kaum muslimin dari syariat Islam. Itu harus kemudian dicegah oleh kepala negara. Demikian juga adanya kelompok-kelompok yang memerangi kaum muslimin, yang memusuhi umat Islam, yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat di tengah masyarakat. Negara harus bertindak dengan tegas untuk menjaga agama. Yang kedua adalah mengatur urusan-urusan masyarakat, ya, berdasarkan syariat Islam. Maka seharusnya politik kita itu diatur berdasarkan syariat Islam. Ekonomi kita itu diatur berdasarkan syariat Islam. Demikian juga sistem pendidikan kita diatur berdasarkan syariat Islam. Itulah fungsi kepala negara. Dan fungsi kepala negara ini sangat-sangat penting. Karena dengan cara itu, Islam secara kafah, Islam secara totalitas akan bisa diterapkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam ini secara totalitas dengan menjalankan seluruh syariatnya? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam ini secara kafah. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan masuk ke dalam Islam ini secara kafah, dengan menjalankan seluruh syariat Islam. Dengan cara itulah ketakwaan yang sejati di bulan Ramadan ini akan terwujud. Bukan hanya individu, bukan hanya keluarga, tapi juga oleh kepala negara. Namun, mau tidak mau, adalah hal penting. Itu hanya bisa terwujud kalau di tengah-tengah kaum muslimin ada khilafah ala minhaji nubuwah. Karena hanya dengan tegaknya khilafah ala minhaji nubuwah inilah kepala negara seperti itu akan ada, yaitu kepala negara yang berfungsi untuk menjaga agama dan kepala negara yang mengatur urusan-urusan umat berdasarkan syariat Islam. Maka tidak mengherankan kalau dalam Islam mengangkat khalifah, kepala negara seperti itu, hukumnya adalah wajib. Imam An-Nawawi mengatakan, Azma'u ala annahu yajibul alal muslimin nasbul khalifah. Dia telah sepakat kaum muslimin bahwa wajib atas kaum muslimin untuk mengangkat khalifah. Karena fungsi khalifah ini sangat penting untuk menjaga agama, untuk menerapkan syariat Islam, dan untuk mempersatukan umat Islam. Kita berharap di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kembali tegaknya khilafah ala minhaji nubuwah di tengah-tengah kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.